Manajemen karir merupakan pendekatan sistematis dalam membantu karyawan mengelola perkembangan karir mereka. Ini mencakup perencanaan, pengembangan keterampilan, dan juga pencapaian tujuan karir. Perbedaan utama antara manajemen karir dan juga pengembangan karyawan itu terletak pada fokusnya. Kalau manajemen karir itu lebih menitik beratkan pada aspek perencanaan dan juga pengelolaan karir secara individu. Sedangkan pengembangan karyawan itu lebih luas cangkupannya, yaitu mencakup pembelajaran dan juga pertumbuhan di tempat kerja secara umum. Tahapan perencanaan sumber daya manusia yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, yaitu tentukan jumlah dan juga jenis karyawan yang dibutuhkan. Contohnya perusahaan IT mengidentifikasi kebutuhan untuk merekrutmen pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua ada analisis pekerjaan. Analisis tugas dan tanggung jawab posisi yang akan diisi. Misalnya nih, menentukan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk posisi analisis data. Selanjutnya ada rekrutmen. Rencanakan strategi rekrutmen untuk menarik calon yang sesuai. Contohnya, dengan menggunakan platform online dan jaringan profesional untuk mencari calon yang potensial. Selanjutnya ada tahap seleksi. Lakukan proses seleksi untuk menemukan kandidat yang terbaik. Misalnya dengan melakukan wawancara dan juga tes keterampilan untuk calon manajer pemasaran. Selanjutnya ada penempatan dan integrasi. Tempatkan karyawan itu sesuai posisinya dan membantu mereka beradaptasi dengan budaya yang ada di perusahaan. Contohnya dengan menyediakan program boarding untuk membantu integrasi. Selanjutnya ada pengembangan karyawan. Rencanakan program pengembangan itu untuk meningkatkan keterampilan karyawan, misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan manajerial. Lalu ada tahap evaluasi kinerja. Lakukan tinjauan kinerja secara berkala untuk menilai kontribusi karyawan. Contohnya, dengan memberikan umpan balik reguler dan menetapkan tujuan kinerja tahunan. Lalu ada manajemen keseluruhan kinerja dengan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mendukung manajemen kinerja. Contohnya dengan memperkenalkan sistem penghargaan kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi mereka. Pelatihan dalam organisasi fokus pada meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan karyawan untuk tugas tertentu atau pekerjaan saat ini. Ini berorientasi pada tugas dan juga tujuannya adalah meningkatkan kinerja secara langsung. Contoh pelatihan itu seperti sebuah perusahaan teknologi menyelenggarakan pelatihan secara intensif untuk karyawan pengembang software mereka untuk memperkenalkan mereka pada teknologi baru yang akan diterapkan dalam proyek terbaru. Lalu, pengembangan karir di sisi lain lebih luas dan mencakup upaya untuk meningkatkan kemampuan dan juga kualifikasi karyawan agar dapat menghadapi tantangan di masa depan dan mengejar tujuan karir dalam jangka panjang. Hal ini melibatkan pertumbuhan pribadi dan juga profesional. Nah, contoh pengembangan karir ini seperti perusahaan konsultan, manajemen menyusun program pengembangan karir yang mencakup pelatihan kepemimpinan, mentorship, dan juga pembelajaran berkelanjutan untuk membantu karyawan dalam mencapai potensi penuh mereka dalam peran manajerial. Sistem kompensasi yang baik dapat meningkatkan motivasi dan retensi karyawan itu melalui yang pertama ada motivasi finansial. Imbalan yang adil dan juga kompetitif memberikan intensif bagi karyawan untuk memberikan kinerja terbaik. Lalu yang kedua ada keadilan. Sistem yang adil dan juga transparan memperkuat kepercayaan karyawan dan juga meningkatkan motivasi mereka. Lalu yang ketiga ada pengakuan. Penghargaan finansial dan non-finansial itu dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan pengakuan atas kontribusi dan pencapaian karyawan. Lalu ada keseimbangan pasar. Menawarkan kompensasi yang sejajar dengan pasar, membantu menarik dan juga mempertahankan bakat pada karyawan. Selanjutnya ada fasilitas kesejahteraan. Manfaat kesehatan,
cuti yang adil, dan kebijakan kerja yang fleksibel itu dapat meningkatkan kepuasan dan juga retensi karyawan. Keselamatan kerja sebagai titik fokus dalam hubungan industrial dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan itu melalui adanya kebijakan keselamatan. Dengan mengimplementasikan kebijakan keselamatan yang mendorong kolaborasi dan keterlibatan karyawan, misalnya perusahaan menyusun kebijakan yang memungkinkan karyawan itu memberikan masukan pada program keselamatan, serta juga melibatkan mereka dalam infeksi dan peningkatan proses keselamatan.